Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester atau UAS, yaitu Kewirausahaan 2. Namun sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Graciela Kaesang dari kelas 8 MB 4 dengan NIM 16053-155. Baiklah, kita masuk pada soal bagian A. Yang pertama, diferensiasi produk adalah modifikasi produk untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar sasaran. Menurut saya, pernyataan tersebut benar. Dan yang kedua, salah satu cara meningkatkan kemamulubaan bisnis adalah menaikkan harga jual. Menurut saya salah. Karena yang menurut saya benar adalah mengurangi beban, meningkatkan margin atau keuntungan, meningkatkan sales. Yang ketiga, celah pasar adalah sektor pasar yang tidak dihiraukan oleh pemasok barang. Menurut saya, pernyataan tersebut salah karena celah pasar adalah segmen pasar dengan kebutuhan pelanggan yang saat ini tidak ditangani oleh pesaing. Yang keempat, salah satu keuntungan menjalankan usaha sendiri adalah memberi perintah. Menurut saya salah, karena menurut saya kita adalah bos, melatih jiwa entrepreneurship, melatih kemandirian, membuka lapangan pekerjaan, kemudian semua keuntungan mutlak menjadi milik kita, memiliki banyak waktu bersama keluarga, itu yang terpenting. Dan yang kelima, efisiensi adalah jumlah input yang dipakai per unit barang yang tidak dihasilkan. Menurut saya, pernyataan tersebut salah, karena efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan suatu rencana penggunaan input atau masukan dengan menggunakan yang sebenarnya atau penggunaan yang telah direalisasikan. Baiklah, kita masuk pada bagian B. Soal yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal awal. Di sini saya memilih jawaban B, luas usaha, karena menurut saya, semakin luas atau semakin besar usaha yang kita jalankan, akan lebih banyak membutuhkan modal. Hal itu dapat merubah jumlah modal awal. Dan soal yang kedua, yang bukan merupakan input bisnis adalah, di sini saya memilih jawaban D, konsumen, karena input bisnis merupakan kegiatan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan konsumen pelanggan dari suatu usaha yang tidak dapat dibeli atau masuk dalam input perusahaan. Kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu yang termasuk rasio likuiditas adalah, di sini saya memilih jawaban A, cash ratio, karena cash ratio merupakan salah satu jenis dari rasio likuiditas. Cash ratio sangat diperlukan dalam rasio likuiditas untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Soal yang keempat, yaitu yang bukan aktor rantai pasok adalah, di sini saya menjawab D, karyawan, karena karyawan tidak termasuk aktor rantai pasok di perusahaan. Soal yang kelima, yaitu yang tidak termasuk stakeholder bisnis adalah, di sini saya memilih jawaban C, yaitu masyarakat, karena dalam stakeholder bisnis yang berperan hanya pemilik usaha, karyawan, pemasok, konsumen, pesaing, bank, dan pemerintah. Masyarakat tidak termasuk dalam stakeholder.
Kita masuk pada soal bagian C, yaitu modal awal usaha. Nah, di sini saya mempunyai usaha kue Chocolava dengan nama toko Choco Lovers. Yang pertama ada capital expense. Di sini ada modal kerja, yaitu yang pertama kulit lumpia 24 bungkus kali 60.000, total 1.440.000. Dan yang kedua ada dark coklat 240 bungkus kali 23.000, total 5.520.000. Ada mentega 1 kilo kali 49, total 49.000. Minyak goreng 18 liter kali 142.000 sama dengan 142.000. Tepung terigu 1 kilo kali 10.000, total 10.000. Tisu 1 pak kali 21.000, total 21.000. Mika 48 pak kali 30.000, total 1.440.000. Tas plastik 1 pak kali 16.000, total 16.000. Gas 3 kilo 2 tabung kali 20.000, total 40.000. Total dari modal kerja keseluruhan yaitu berjumlah 7.238.000. Selanjutnya ada aktiva tetap. Dalam usaha ini kita memerlukan 1 buah kompor besar kali 420.000, total 420.000. Tabung gas 2 buah kali 35.000, total 70.000. Wajan 1 buah kali 20.000, total 20.000. Pisau 1 buah kali 4.000, total 4.000. Telenan 1 buah kali 6.000, total 6.000. Gunting 1 buah kali 10.000, total 10.000. Sendok masak 1 buah kali 12.000, total 12.000. Sendok lubang 1 buah kali 10.000, total 10.000. Wadah plastik 3 buah kali 6.000, total 18.000. Sendok makan 6 buah sama dengan setengah lusin kali 18.000, total 18.000. Total aktiva tetap yaitu 588.000. Total keseluruhan dari capital expense yaitu berjumlah 7.826.000. Selanjutnya ada operational expense. Di sini yang pertama ada gaji karyawan per 2 orang. 1 orang itu saya gaji 1 juta. Jadi 2 orang kali 1 juta, total 2 juta. Ada biaya listrik 50.000, paket internet 50.000, total 2.100.000. Selanjutnya modal capital expense ditambah dengan modal operational expense yaitu 7.826.000 ditambah 2.100.000 sama dengan 9.926.000 sebagai modal awal. Soal yang kedua, untuk menerapkan CSR pada bisnis. Choco Lovers Manado sudah menerapkan CSR dengan cara yang pertama, perlindungan lingkungan. Bagaimana usaha kami mampu mempelajari manajemen daur ulang. Kemudian, melaksanakan pelatihan dan terus membangun hubungan baik dengan karyawan. Kemudian, usaha kami ini selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan, selalu memilih produk yang berkualitas dan proses pembuatan yang higienis, serta selalu membangun hubungan baik dengan pemasok. Terima kasih atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih. Shalom.